You get me so. You get me so. Hai fashionista, Junaila is coming back for you at Utak Atik Boutique. Nah, kamu nggak sabar kan pengen tahu siapa sih fashion designer yang bakal kita bedah koleksi-koleksinya. Nah, Junaila kasih tahu nih ya, perancang busana kali ini dia tuh memiliki rancangan yang begitu khas, yang nyentrik, yang inspiratif. Siapa lagi kalau bukan Leni Agustin. Gimana kalau kita masuk aja ke dalam? Mungkin orangnya udah nunggu di dalam. Yuk. Hai, aduh Mbak Leni apa kabar? Ih makin cantik aja deh. Kamu juga lah. Mbak Leni imut banget. Iya, gimana nih? Ayo. Dari mana? Aku pengen, kita dari Utak Atik Boutique, pengen lihat-lihat koleksi Mbak Leni di Oke. dalam, pengen nanya-nanya juga. Ya. Boleh ya? Yuk, ayo. Oke, yuk. Nah, ini nih butiknya penuh dengan baju-baju yang auranya tradisional, tapi kita bisa tetap gayanya funky. Iya, betul. Ayo Mbak Leni, aku pengen lihat dong koleksi-koleksinya. Lama sih nggak kesini Iya, ya. lama banget. Nah, yang di sini nih kebaya-kebaya. Ini ya. Ya, dari bahan tile yang dibuat kayak usus atau sulam spaghetti kita namanya, kita bentuk menjadi kebaya. Spaghetti namanya ya. Iya. Nah, Nah, kalau ini banyak kebaya dari yang kebaya benar-benar tradisional sampai kebaya yang agak-agak funky gitu. Ini futuristik ya, bahunya bahunya tegap gitu. Ini juga banyak banget kreasinya yang dari bahan sulam spaghetti. kalau yang sebelah situ apa Mbak Leni? Sebelah situ aku ada permainan origami. Jadi Nah, itu origami ya. kita buat bajunya itu dengan teknik lipat-lipat origami. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi ini dari teknik origami yang seharusnya teknik lipatan di kertas ya. Tradisi. Iya, tradisional Jepang. Tapi kita pakai bahannya ini asli bahan tenun dari Makassar. Nah, ini selain yang ini ditempel, tapi ada juga baju yang langsung dibentuk dengan teknik origaminya gitu, Jun. Nah, aku pernah nih pakai baju ini. Iya. Ini banyak yang suka Ini ya. iya, suka sih. Tapi rada kaku ya. Iya, memang karena kita mau mengikutin tekstur dari si origami yang biasanya terbuat dari kertas. Jadi seolah-olah baju ini dari kertas Iya, gitu. tapi bukan kertas beneran. Enggak, bisa dicuci Iya. ini juga. Bisa. Ini aku pernah pakai nih. Oh, kamu kemarin pernah pakai semua Iya, ya? aku pakai semua dari sini. Fansnya Leni Agustin ya. Iya dong. Nah, ini ada juga yang dari plastik. Oh, ini dari Kita plastik. buat kayak dari plastik, tapi ini bisa nyaman digunakan, nyaman dipakai. Ini juga bisa buat Tapi ini kalau hujan. adalah iya betul. Bentar lagi masih Iya, hujan ya. bener-bener. Dan ini adalah bentuk-bentuk sebenarnya dari kebaya yang aku kembangkan ya. Iya. Sebenarnya potongan-potongannya kebaya tapi dari bahan plastik. Wow, lucu ya. Ya. Bagus nih buat hujan-hujan sekarang. Bener. Jadi kita kalau ada yang marah sama kita disiram air juga. disiram aja. Enggak, ini kan enggak Emang kamu ada yang marahin kayak gitu? Oh, banyak pacar yang marah ya. Lihat kamu cemburu. Ya, tapi ini adalah inovasi-inovasi aja, Juan. Tapi tetap menampilkan keindonesiaan kita. Jadi kita harus tampilkan Indonesia itu lebih fun, lebih kekinian. Jadi orang nggak anti, gue nggak males pakai kebaya. Padahal kebaya bisa juga ditampilkan dengan bahan-bahan yang atau teknik-teknik jahit yang berbeda gitu. Mbak Leni, aku pengen ngobrol-ngobrol dong sama Mbak Leni, nanya-nanya soal karir segala macam. Oh boleh, kalau gitu kita di atas aja ya, Oh, sambil di atas duduk ya? nongkrong, Oke, makan boleh. rujak kali. Iya, boleh, Yuk boleh. ke atas. Ayo, kita ke atas. Ooh, yeah.
Mbak Leni, udah sejak kapan sih Mbak Leni menekuni bidang fashion? Mbak Leni sekolah fashion. Ya aku sih udah lama ya, dari tahun 2001, dan aku emang sekolah fashion. Aku sekolah di 3 sekolah mode, yaitu di Asri Deswi, di Lasal, dan di Bunka. Terus aku juga sempat nerusin DKV, jurusan DKV di IKJ, dan sekarang ngambil S2 di IKJ lagi. Tapi aku dari kecil memang kepengen jadi fashion designer dari SD gitu. Mbak Leni tuh mengajar di IKJ, selain kuliah juga mengajar di IKJ atau? Iya, aku ngajar sekolah mode juga, tapi ngajarnya di Asri Deswi, di Bunka, dan di Interstudy. Gitu. Yang lain-lain sih aku belum punya waktu. Mereka udah nawarin juga untuk ngajar di mana-mana, tapi aku nggak punya waktu. Ya. Nggak salah kemarin Mbak Leni juga ikutan Jakarta Fashion Week. Udah berapa kali Mbak Leni mengikuti itu? Jakarta Fashion Week udah banyak ya, dari tahun berapa itu? Udah lupa, banyak banget. Ya, di Indonesia Fashion Week juga banyak. Di Fashion Week itu aku show. Sempat juga pernah di Jepang, dan kemarin terakhir aku baru pulang dari Prancis. Tapi aku lagi waktu itu aku nggak fashion show sih, cuman ikut pameran dagangnya aja, dan ternyata lumayan. Baru pertama kali ikut udah dapat 4 buyer gitu. Kemarin aku sempat lihat di Instagram Mbak Leni kan kita follow-followan. Teman ya. Iya, aku suka lihat Mbak Leni lagi di Jogja, lagi tenun-tenun apa gitu. Oh iya, aku emang keliling Indonesia juga, karena aku banyak memberikan program-program pelatihan juga untuk perajin batik, perajin tenun, terus perajin sulaman. Jadi aku ikut mengembangkan desain ke mereka, ikut memberikan teknik-teknik baru untuk hasil kerajinan mereka gitu. Gimana biar bisa mereka tuh karyanya tuh bisa sejajar dengan fashion designer gitu, bisa kita pakai. Akhirnya setiap show aku tuh bisa bekerja sama dengan mereka untuk menghasilkan motif-motif yang baru. Mengawali karir Mbak Leni di bidang fashion, jenis busana apa sih yang pertama kali Mbak Leni bikin? Apa ya? Baju pengantin ya. Iya, awalnya sih ya siapa aja mau jahit diterima, karena belum terkenal, nggak ada yang tahu. Jadi siapa yang jahit aku bikin gitu. Pertamanya gitu. Tapi terus aku mikir aku harus eksis nih, gimana caranya? Ikut lomba. Akhirnya lomba apa aja gue ikutin. Terus pada saat ada lomba gaun pengantin internasional, aku ikut, aku ternyata menang juara 1. Nah dari situ orang-orang jadi pada datang ke aku bikin baju pengantin. Terus akhirnya ada juga tawaran dari majalah, kita mau bikin booklet kebaya nih, Leni bisa nggak ngirim desainnya baju-baju kebaya gitu. Terus pas aku dikasih daftar namanya, gila terkenal semua nih. Aku jadi tertantang nih bikin kebaya yang kayak apa nih yang bisa sampai sekeren mereka gitu. Karena saya bikin 6 aku kirim. Ternyata bajuku dianggap bagus, ditaruh di cover kebayaku. Akhirnya di situ namaku di bidang perkebayaan kali ya. Itu booming. Terus aku dapat pesanan tuh gila-gilaan banyak banget, sebulan sampai 60 kebaya, 40 paling sedikit. Akhirnya situlah aku bisa dapat modal ya untuk lebih mengembangkan karirku. Terus akhirnya pas aku masuk di satu asosiasi perancang, aku akhirnya tertantang untuk menampilkan apa yang ada di diri aku nih, yang memang real gaya aku, nggak terjebak karena cari uang gitu kan. Bikin baju pengantin kan uangnya kenceng, bikin kebaya juga banyak yang suka. Aku pengen menampilkan Leni Agustin tuh kayak apa sebenarnya gitu. Akhirnya aku banyak menampilkan ide-ide gila aku gitu di fashion, dengan teknik-teknik yang baru, dengan warna-warna yang gila gitu. Terus akhirnya ya ternyata itu yang bikin orang mudah mengenalin aku. Well, fashionista, itu tadi pembicaraan kita tentang karir dari seorang Leni Agustin. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena Utak Atik Butik akan kembali dengan ngulas koleksi-koleksi dari Leni Agustin. So, stay tune!